Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul bermajelis pada malam hari ini dalam kondisi yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 279 Hijriah. Yang mana kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta riwayat dari para sahabat yang menggambarkan tentang biografi, kepribadian dan juga keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita membaca beberapa hadis dari bab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang ke-45. Kita membaca beberapa hadis dan kita berhenti pada hadis yang ke-395. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pada bab yang sama pada hadis ke-396. Dan di sini adalah kisah yang cukup lengkap yang menceritakan secara umum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dan kondisi para penduduk ketika itu. Maka di sini kita baca hadisnya, hadis yang ke-396. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud qala haddatsana Salamah ibn Nubayt. Qala ukhbirna an Nu'aim ibn Abi Hind an Nubayt ibn Syarif an Salim ibn Ubaid. Dari sahabat Salim bin Ubaid, wa kanat lahu suhbah, dan beliau ini termasuk dari para sahabat. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya sahabat Salim bin Ubaid ini termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu adalah para sahabat Nabi, mereka tinggal di Madinah tapi tidak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka tinggal di dalam masjid. Di antara sahabat yang terkenal menjadi ahli sufah adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi mereka itu nyantri kepada Nabi dan mereka tidurnya di masjid, kesehariannya di masjid. Waktu Nabi ngaji, mereka ikut ngaji. Ya mungkin kalau hari ini biasa disebut mulazamah, gitu ya. Belajar kepada seorang guru, kemudian ya tinggal di tempat tersebut. Ya. Kalau beliau mengatakan ughmiya ala Rasulillah, telah pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi, pada waktu beliau sakit. Fa'afaqa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam siuman.
Faqala kemudian Nabi mengatakan, hadaratis shalah, apakah sudah datang waktu sholat? Faqalu, maka para sahabat menjawab, atau orang-orang yang ada di rumahnya Nabi mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka di sini kita tahu bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pingsan, kemudian bangun, yang ditanya pertama kali napa? Salat. Ya. Yang ditanyakan pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadaratis shalah. Sudah waktunya salat belum? Ini yang hendaknya diperhatikan kita sebagai seorang muslim. Ya. Terkait dengan beberapa masalah dunia dan lain sebagainya, jangan sampai melupakan sholat. Bahkan di waktu-waktu terakhir dari kehidupan dunia, ya, jangan sampai tinggalkan sholat. Faqala kemudian Nabi mengatakan, muru Bilalan, perintahkan Bilal, fal yu'adzin, hendaknya dia yang azan. Wa muru Abu Bakrin, dan perintah Abu Bakar an yusalliya linnas, supaya dia salat bersama manusia. Au qala bin nas, dengan manusia. Maksudnya di sini perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, karena Nabi sudah tidak kuat lagi untuk jalan. Ya, sudah tidak kuat lagi, bahkan bukan jalan, bangun saja sudah enggak kuat. Qala kemudian sahabat Salim tadi mengatakan, tsumma ughmi alaihi, kemudian beliau pingsan lagi. Setelah dawuh seperti itu, Nabi pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian siuman. Faqala, kemudian Nabi bertanya lagi, hadaratis shalah, apakah sudah datang waktu sholat? Ditanya lagi. Faqalu, maka orang yang di sekitar Nabi mengatakan, na'am, iya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan lagi, muru Bilalan fal yu'adzin, perintahkan Bilal untuk azan, wa muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Nah, ini terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Hal ini terjadi ketika waktu malam, waktu sholat isya. Jadi ketika waktu sholat isya itu Nabi baru sakit, itu sakitnya langsung ngedrop gitu. Nabi kok nggak keluar rumah, ternyata Nabi sakit, pingsan, ngomong, ndawuh, kemudian pingsan lagi, bangun lagi, kemudian menyampaikan lagi, kemudian dilanjutkan di sini. Faqalat Aisyah, maka ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika Sayyidah Aisyah tahu yang diperintah untuk jadi imam itu ayahnya, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, inna abi rajulun asif. Kanjeng Nabi, ayah saya itu adalah seorang yang asif. Asif itu hatinya mudah bersedih. Orangnya itu mudah haru, mudah menangis. Itu asif, ya. Yaghlibu alaihil huzn, istilahnya seperti itu. Jadi mudah bersedih. Idza qama dzakal maqam, baka. Kalau ayah saya yang jadi imam, menduduki posisi mihrab jenengan, pasti ayah saya nangis. Ya. Kenapa nangis? Karena mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di sini ini tempatnya Nabi. Kok bisa saya berdiri di sini sedangkan masih ada Kanjeng Nabi? Pasti beliau nangis. Itu kata Sayyidah Aisyah. Fala yastati, maka Aisyah saya nggak bisa ngimami. Falau amarta ghairah. Kalau sekiranya jenengan memerintah orang lain saja. Jadi Sayyidah Aisyah ini mencoba merayu Nabi, jangan ayah saya, jangan Abu Bakar. Coba yang lain, mungkin Umar yang tegas, yang atau Ali atau Utsman atau yang lain. Maka ketika Nabi mendengar perkataan seperti itu, summa ughmi alaih, Nabi pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian siuman. Faqala, kemudian Nabi SAW memerintahkan lagi, muru Bilalan fal yu'adzin, perintahkan Bilal untuk azan, wa muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, dan perintahkan Abu Bakar mengimami manusia. Jadi ini sudah ketetapan Nabi, sudah 3 kali Nabi ngulangi. Fa inna kunna sawahib au sawahibat Yusuf.
Dan sesungguhnya kalian ini adalah wanita-wanita yang ada di sekeliling Yusuf alaihissalam. Ya. Maksudnya di sini Sayyidah Aisyah yang mencoba merayu Nabi untuk mengganti saja. Ya. Mencoba merayu Nabi untuk mengganti Abu Bakar. Ya. Sebagaimana wanita-wanita yang ada di sekeliling Yusuf. Ya. Imra'atu Aziz yang menggoda Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, menggoda. Qala, maka sahabat Salim yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fa umira Bilalun fa'adzana. Maka setelah itu baru Bilal diperintah untuk azan, wa umira Abu Bakrin fasalla bin nas. Kemudian Abu Bakar kemudian diperintahkan untuk mengimami manusia. Setelah 3 kali Nabi menyampaikan. Tsumma inna Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan, mendapati dirinya dalam kondisi yang cukup ringan. Ya. Jadi di sini kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian para ulama menyampaikan bahwasanya awal terjadinya Nabi pingsan, bangkit lagi, kemudian merintahkan Abu Bakar untuk jadi imam itu pada sholat Isya, ya, pada sholat Isya, ya, di malam Jumat. Dan kemudian setelah hari-hari itu Nabi masih sakit. Ya, Nabi masih sakit sampai sekitar 17 kali sholat. Ya, sampai sekitar 17 kali sholat. Dan yang terakhir adalah sholat subuh di hari Senin. Ya. Sholat subuh di hari Senin. Nah, ini yang terjadi. Tsumma inna Rasulullah wajada khifah. Ketika setelah sholat subuh di hari Senin itu, atau ketika sholat subuh di hari Senin, Nabi ini merasa agak ringan ini badannya. Faqala, maka Nabi mengatakan, unzuru liman attaqi'u alaihi. Coba tolong lihat siapa yang bisa membopong saya. Faja'at Bariratu wa rajulun akhar. Maka datanglah Barirah dan laki-laki yang lain. Fattaka alaihima. Kemudian Nabi ini berpegangan, kepada 2 sahabat tadi. Falamma ra'ahu Abu Bakrin. Ketika itu Abu Bakar sedang posisi sholat. Melihat Nabi keluar dari rumahnya ke dalam masjid. Dhahaba liyankis. Maka Abu Bakar pun mundur. Abu Bakar mundur. Karena tahu ada Nabi keluar. Fa'auma'a ilaihi an yathbuta makanah. Maka Nabi ketika tahu Abu Bakar mundur, Nabi memerintahkan, mengisyaratkan, tidak berbicara tapi mengisyaratkan. Mengisyaratkan untuk tetap di tempatnya. Jadi disyaratkan untuk tetap di tempatnya. Hatta qadha Abu Bakrin salatahu, hingga Abu Bakar menyelesaikan salatnya. Ya. Di sini para ulama menyampaikan, ya, yang zahir, yang tampak dari riwayat ini bahwasanya Abu Bakar tetap jadi imam. Tetap jadi imam. Tapi dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan di situ, ya, ketika Abu Bakar melihat Nabi, ya, maka Abu Bakar mundur. Disuruh Nabi tetap untuk di tempatnya enggak, tapi malah tetap mundur. Ya. Kemudian akhirnya Nabi pun sholat sambil duduk, dan Abu Bakar yang awalnya jadi imam berubah jadi makmum. Yang awalnya di imam berubah jadi makmum. Kemudian Nabi ngimami sholat. Jadi Abu Bakar bermakmum kepada Nabi, dan orang-orang itu melihat kepada sholatnya Abu Bakar. Tapi imamnya di situ adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya. Jadi imamnya itu duduk, makmumnya sholat. Imamnya duduk, makmumnya sholat. Ini juga ada faedah fikihnya, bahwasanya ketika imam itu duduk maka boleh makmumnya untuk berdiri. Ya. Maka bagaimana dengan hadis
yang menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang maknanya adalah ya ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya. Apabila imam itu jadikan contoh, ya. Fa idza shalla qiyaman sallu qiyaman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau imamnya itu salat berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri. Wa idza qala jalisan ya, fasallu julusan ajmaun. Ya, au fasallu julusan ajmain. Kalau imamnya duduk, maka kalian hendaknya duduk. Maka di sini para ulama menyampaikan hadis ini dihapuskan dengan kejadian yang terjadi di akhir hayatnya Nabi. Jadi di akhir hayat Nabi, makmumnya itu berdiri, imamnya duduk. Ya, maka ketika imam duduk, maka boleh makmumnya berdiri. Baik, ala kulli hal, kita lanjutkan. Setelah selesai sholat, maka di hari itulah Rasulullah SAW wafat. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita sampaikan, Nabi itu wafat di hari Senin. Ya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubil. Kemudian setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, maka ketika Umar mengetahui tentang berita itu, Umar mengatakan, "Wallahi la asma'u ahadan." Demi Allah, aku tidak mendengar seorang pun yadhkuru yang dia menyebutkan anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubil telah wafat illa darabtuhu bi sayfi hadza, kecuali saya langsung akan memenggalnya. Ini sahabat Umar. Kenapa kok bisa sahabat Umar berpandangan seperti ini? Karena saking kalutnya. Di sini dikatakan qala, kemudian sahabat mengatakan wa kana nas ummiyin. Orang-orang Madinah ketika itu ummiyin. Ummiyin maknanya kalau secara harfiah, secara bahasa ya la yuhsinul qira'ah wal kitabah, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ya buta huruf ya. Tapi di sini maknanya adalah mereka itu bangsa yang belum pernah hidup bersama Nabi. Lam yakun fihim nabiyyun qablahu, dijelaskan di sini. Tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang bangsa Arab itu, ya, bangsa Arab itu, mereka tidak pernah hidup bersama Nabi. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel hidup selalu dampingi Nabi. Tapi bangsa Arab, baru pertama kalinya kedatangan Nabi, kemudian langsung wafat, mereka bingung. Ini kalau Nabi meninggal itu meninggal beneran atau nanti bisa bangkit lagi? Itu masih bingung. Fa'amsakan nas, maka manusia pun tidak ada yang berani bantah Umar. Karena sama-sama bingung. Ya, sama-sama bingung. Faqalu, maka orang-orang mengatakan, ya Salim, intalik ila sahibi Rasulillah. Wahai Salim, kepada sahabat ini tadi yang meriwayatkan hadis. Pergilah kamu ke sahabatnya Nabi. Siapa yang dimaksud sahabatnya Nabi? Abu Bakar. Kamu pergi ke Abu Bakar. Kebetulan ketika hari Senin itu Abu Bakar tidak di kota Madinah. Abu Bakar sedang berada di rumah istrinya yang ada di luar Madinah. Jadi ada di dataran tinggi. Ya, di pinggiran kota Madinah. Maka Abu Bakar pun nggak tahu kalau ada berita bahwasanya Nabi wafat. Maka disusul oleh Salim nih. Ya. Fa'ada'uhu, maka saya pun mencari dan memanggil sahabat Abu Bakar. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Maka saya pun datang menuju Abu Bakar ketika beliau berada di masjidnya. Masjid di kampungnya, di pinggiran kota Madinah itu. Fa'ataitu abki dahishan. Maka saya pun datang kepada Abu Bakar, jadi sahabat Salim bin Ubaid ini masuk masjid, nangis karena bingung. Hampir tidak bisa berkata-kata. Jadi masuk masjid itu sudah nangis saja isinya. Karena kelihatan nangis dan bingung. Abu Bakar ini orang yang Masya Allah memiliki kepekaan yang luar biasa. Seperti kisahnya Nabi ketika di Haji Wada, Nabi menyampaikan, ya, innal abda yukhayyaru. Ya. Semuanya seorang hamba itu diberikan pilihan. Ya. Antara kehidupan di dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah. Sahabat itu enggak
nggak tanggap gitu ya. Mereka menangkapnya paling ya biasa. Tapi yang nangis cuma satu, Abu Bakar. Karena tahu bahwasanya ajal Nabi SAW sudah dekat. Jadi Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Nabi, paling mengerti. Maka ketika ada sahabat di hari-hari ketika Nabi sakit keras, kemudian tiba-tiba ada sahabat yang jauh-jauh dari kota Madinah menuju pinggiran kota, sambil menangis dan hampir tidak bisa bicara, sudah merasa Abu Bakar, ini pasti Rasulullah wafat. Falamma ra'ani qala li. Maka ketika melihat saya, Abu Bakar langsung ngomong, aku bidho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah wafat? Qultu. Maka saya mengatakan. Jadi yang dikatakan sahabat Salim ini sampai tidak bisa mengatakan iya. Karena saking bingungnya. Yang dikatakan apa? Inna Umar yaqulu la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidha illa darabtuhu bi sayfi hadza. Yang dijawab Salim, yang ditanyakan apakah Rasulullah wafat? Yang dijawab sahabat yang nangis tadi, dia malah mengatakan, Umar itu lo bilang, kalau ada yang ngomong Nabi wafat, dia akan langsung dipenggal oleh Umar. Jadi dia itu sampai nggak bisa jawab iya atau tidak, bingung. Faqala li, maka sahabat Abu Bakar mengatakan, intalik, ya, pergilah, ayo kita pergi maksudnya gitu. Fantalaqtu mahu, maka pun saya pergi dengan sahabat Abu Bakar. Faja'a, maka Abu Bakar datang. Wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah, dan manusia itu sudah berkerumun di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbaring di ranjangnya itu. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afrijuli, minggir kalian. Minggir kalian. Fa afrajulahu, maka manusia pun mulai minggir, memberikan jalan untuk sahabat Abu Bakar. Karena sudah penuh sesak rumahnya Sayyidah Aisyah itu. Orang-orang sudah bingung semua. Faja'a hatta akabba alaihi. Maka Abu Bakar pun datang sampai berada di hadapannya Nabi dan beliau memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan lebih rinci, beliau buka kait penutupnya, kemudian beliau cium keningnya, kemudian beliau menyampaikan tibta hayyan wa maitan. Rasulullah, engkau ini sungguh baik, sungguh indah, baik ketika engkau hidup maupun sudah wafat. Dalam riwayat, ya, kemudian wamassahu, di sini dilanjutkan. Wamassahu, dan Abu Bakar pun menyentuhnya, ya, membelai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sambil mengatakan, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau ini wafat, engkau akan menjadi mayit, dan mereka juga akan menjadi mayit. Jadi Abu Bakar ketika bertemu dengan Nabi yang sudah wafat, Nabi Bakar tidak hilang kendali. Beliau masih apa istilahnya? Masih bisa berpikir dengan jernih. Itu salah satu keunggulan Abu Bakar. Ya, dan beliau mengingatkan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya. Tsumma qalu, kemudian orang-orang mengatakan. Setelah itu ya di cerita yang lebih panjang sebenarnya, kemudian Abu Bakar keluar. Umar yang itu berkor-kor, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal lehernya. Jadi orang-orang diam. Kemudian Abu Bakar suruh turun kamu, Umar. Kemudian sahabat Abu Bakar berdiri, ya. Kemudian beliau mengatakan, man ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budullah, fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Ya. Maka di situ manusia baru apa? Tersadar. Ya. Barulah di situ mulai menangis semuanya. Tsumma qalu, kemudian para sahabat setelah tahu bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah wafat, mereka mengatakan, ya sahibah Rasulillah, wahai sahabatnya Rasulullah, maksudnya ya wahai Abu Bakar, aku bidha Rasulullah, apakah Rasulullah itu wafat? Qala na'am. Abu Bakar mengatakan iya, Rasulullah wafat. Fa'alimu an qad sadaq. Maka orang-orang pun baru bisa menerima, ya, bahwasanya memang Abu Bakar itu benar. Ya. Abu Bakar benar. Makanya dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan. Ya. Qalu, maka orang-orang mengatakan, ya sahibah Rasulullah, wahai sahabatnya Rasulullah,
Ayusalla ala Rasulillah. Apakah Rasulullah juga disolati? Ditanya oleh sahabat. Kenapa kok sahabat bertanya begitu? Karena Rasulullah SAW ini adalah Nabi yang pertama, ya, dan tentu Nabi ini maksum terjaga dari maksiat. Dan yang kedua, Nabi SAW ini qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nabi ini dosanya sudah dihapus, nggak ada. Kalaupun ada, itu sudah dihapus. Jadi ketika orang mensolati jenazah, apa yang salah satu doanya apa? Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, dan seterusnya. Minta apa? Ampunan. Loh, Nabi ini sudah diampuni semasa hidup. Maka sahabat pun bertanya, apakah perlu disolatkan? Nabi masa disolatkan gitu ya. Mereka merasa nggak pantas lah gitu. Maka mengatakan sahabat Abu Bakar, qala, na'am, iya, disolati. Iya. Mengapa? Karena Nabi ini juga termasuk bagian dari manusia. Nah, ini sebagai bentuk pembelajaran. Ya. Dan Nabi juga ikut bersama manusia dalam hukum-hukum syariat. Jadi Nabi itu memerintahkan sholat, beliau sendiri sholat. Nabi memerintahkan puasa, beliau sendiri puasa. Bukan Nabi memerintahkan sholat, terus beliau nggak sholat. Karena derajatnya sudah beda misalkan, sudah lebih mengenal Allah. Tidak. Nabi merintahkan sholat, Nabi sendiri sholat paling getol. Nabi merintahkan puasa, Nabi itu orang yang paling sregep puasa. Nabi merintahkan berbuat baik, bersedekah, Nabi yang paling luar biasa dermawan dalam bersedekah. Jadi Nabi SAW ya, itu bersama umatnya sama dalam masalah hukum syariat. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, wa kaif? Ya, bagaimana salatnya? Qala, maka sahabat Salim yang meriwayatkan hadis mengatakan, yadkhulu qaumun fayukabbirun. Masuk satu gelombang, kemudian bertakbir, maksudnya wa yusallun gitu ya. Bertakbir, kemudian salat seperti biasa, wa yad'un, dan berdoa seperti biasa. Jadi salat jenazah seperti biasa. Tsumma yakhrujun, kemudian mereka keluar. Tsumma yadkhulu qaumun, kemudian masuk yang lainnya. Fayukabbirun wa yusallun, kemudian bertakbir, salat, berdoa, tsumma yakhrujun, keluar. Hatta yadkhulan nas, hingga masuk semua manusia. Jadi satu persatu apa? Masuk dari para sahabat untuk salat jenazah. Qalu, kemudian mereka mengatakan, ya sahibar Rasulillah, wahai sahabatnya Rasulullah, ayudfanu Rasulullah. Para sahabat kemudian setelah sholat, mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah ini dikubur juga? Gitu. Qala, maka sahabat Abu Bakar mengatakan, na'am, iya, dikubur juga. Qalu, mereka bertanya, aina, di mana kalau begitu? Dikuburnya di mana? Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhah. Nabi itu dikubur di tempat di mana Allah wafatkan beliau. Ya, jadi dimanapun wafat, maka disitulah dikuburnya. Dimanapun wafatnya, disitulah dikuburnya. Ya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah memberitahu. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, ma faraqad dunya nabiyyun qad illa yudfanu haitsu qubida ruhuh. Tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikubur di tempat wafatnya. Jadi ketika itu manusia itu sudah bingung semua. Bingung semua, termasuk sahabat Umar. Yang tidak bingung hanya Abu Bakar. Ya. Kemudian, fa innallaha lam yaqbid ruhahu illa fi makanin thayyib. Karena sesungguhnya Allah itu tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang baik. Ya, tidak mungkin di tempat yang buruk atau yang semisalnya. Fa'alimu an qad sadaq. Maka mereka pun tahu bahwasanya sahabat Abu Bakar benar. Ya. Tsumma amarahum an yuwassilahu banu abihi. Kemudian sahabat Abu Bakar memerintahkan dari keluarganya Nabi, ya, dari paman-pamannya atau
anak dari para pamannya itu untuk memandikan jenazahnya Nabi. Jadi yang memandikan jenazahnya Nabi ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan yang memandikan itu adalah sahabat Abbas, paman Nabi dan sahabat Ali. Ada yang mengatakan yang memandikan itu adalah sahabat Usamah juga ikut memandikan. Ya. Riwayat yang lain mengatakan yang memandikan Abbas dan anaknya Al-Fadl, Fadl bin Abbas. Ya. Intinya adalah bahwasanya yang memandikan Nabi ketika itu adalah keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi yang laki-laki memandikan Nabi. Wajtama'al muhajirun yatasyawarun. Kemudian orang-orang muhajirin berkumpul, ya, mereka bermusyawarah. Bermusyawarah dalam masalah apa? Masalah kekhilafahan. Ini setelah Nabi wafat, kita butuh pemimpin. Gak mungkin setelah itu sudah biarkan begitu saja. Maka sahabat muhajirin pun bermusyawarah. Faqalu, maka mereka memutuskan imtalik bina ila ikhwanina minal ansor. Mari kita bertemu orang-orang Ansor. Jadi berkumpul bersama orang Ansor. Nudakhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Kita musyawarah dengan orang-orang Ansor. Ya, bagaimana pendapat orang Ansor tentang masalah ini, kepemimpinan setelah Nabi wafat. Ya. Maka faqalatil Ansor, ketika sahabat Ansor ditanyai, ya mereka kemudian berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, ya. Mereka berkumpul di pendoponya Bani Sa'idah, ya, orang dari Ansor, ya. Jadi di pendopo pertemuan milik orang-orang Ansor. Ya, di sana ada sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat Abu Ubaidah. Ya, bertemu dengan orang-orang petinggi sahabat Ansor. Maka orang Ansor mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Sahabat Ansor mengatakan, dari orang Ansor ada satu pemimpin, dari orang Muhajirin ada satu pemimpin. Jadi ada dua pemimpin. Maka ini tentu tidak benar. Maka sahabat-sahabat Muhajirin pun enggak setuju. Tidak benar ini kalau masing-masing punya pemimpin sendiri. Nanti jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri nanti terpecah jadi dua. Sedangkan Nabi SAW bersusah payah ketika baru datang ke Madinah. Bagaimana kita bisa bersatu. Nah sekarang kok milih pemimpin masing-masing. Orang Ansar punya pemimpin, Muhajirin punya pemimpin, nanti pecah. Maka tidak mau. Maka sahabat Umar mengatakan, faqala Umar bin Khattab, man lahu mithlu hadhi thalatha. Sahabat Umar menyampaikan kepada hadirin semua. Adakah orang ini yang keutamaannya bisa menandingi yang akan disebutkan dalam ayat ini? Apa ayatnya? Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Ya, orang kedua dari dua orang ketika keduanya ada di dalam goa. Idh yaqulu li sahibihi, ketika orang yang pertama tadi mengatakan kepada temannya, la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Ya. Ini kisah apa? Pelarian Nabi SAW bersama Abu Bakar. Sembunyi di dalam goa Tur. Ya. Bersembunyi di dalam goa, hanya dua orang. Ya, hanya dua orang dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsaniyasnain. Orang kedua yaitu Abu Bakar. Ya. Idhuma fil ghar, ketika keduanya ada di dalam goa. Kemudian ketika itu goanya agak di bawah, kemudian di atas sudah kelihatan kaki, telapak kaki orang-orang Quraisy. Khawatir Abu Bakar. Maka ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Maka kata sahabat Umar, man huma, siapa yang bisa menandingi keduanya? Adakah yang bisa mengalahkan keutamaan Rasulullah dan Abu Bakar? Qala, kemudian mengatakan summa basata yadahu fabaya'ahu. Kemudian sahabat Umar mulai membentangkan tangannya dan beliau membaiat sahabat Abu Bakar. Wa baya'ahun nas bai'atan hasanatan jamilah. Kemudian setelah itu orang-orang mengikuti sahabat Umar, semuanya setuju sepakat yang diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu
Abu Bakar. Maka semua orang-orang manusia pun membaiat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ini kisah hadis yang cukup panjang. Ada beberapa versi riwayat sebenarnya. Di dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim ada, ya. Di dalam kitab-kitab sunan yang lain juga ada. Termasuk dalam kitab Syama'il ini juga Imam Tirmidzi meriwayatkan. Ya, ini salah satu gambaran umumnya tentang bagaimana peristiwa sejak Nabi sakit hingga beliau wafat. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-397, masih pada bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Nasr ibnu Ali, qala haddatsana Abdullah ibnu Zubair, Syekh Bahiliyun qadimun Basri. Qala haddatsana Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut ma wajada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati rasa sakit menjelang kematian, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya tentang sakaratul maut. Iya. Bahwasanya Sayyidah Aisyah ketika melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan apa? Setelah saya melihat Nabi sakaratul maut seperti itu, saya sudah tidak akan merasa heran lagi kalau melihat ada orang kok kelihatannya gampang sakaratul maut. Meskipun kelihatan gampang, rasanya tetap sakit. Ya, rasanya apa? Tetap sakit. Segampang apapun. Ketika apa? Ketika Sayyidah sudah melihat bagaimana Nabi orang yang paling bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Allah, ketika sakaratul maut juga merasa kesakitan. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya setelah itu saya sudah tidak heran lagi. Kalau ada orang melihat, kok mudah, kok Masya Allah enak, pasti sakit. Iya, pasti sakit. Iya. Baik. Maka ketika Nabi SAW merasakan sakitnya sakaratul maut, qalat Fatimah, maka Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi SAW mengatakan, radhiyallahu ta'ala anha, wa karbah. Iya, wa karbah itu ungkapan kesedihan, tidak tega melihat Nabi kesakitan, ini tidak tega. Maka beliau, Sayyidah Fatimah mengatakan wa karbah, betapa kasihannya ayahku kesakitan gitu, kurang lebih mananya seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan la karba ala abiki ba'dal yaum. Setelah ini bapakmu ini tidak akan kesakitan lagi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad hadara min abika au innahu qad hadara min abiki ma laisa bitarikin minhu ahada. Karena sungguhnya telah datang kepada bapakmu ini sesuatu yang tidak mungkin seorang bisa lari darinya. Apa itu? Yatul maut, kematian. Al-muwafatu yaumal qiyamah, dan akan berjumpa dengan hari kiamat. Ya. Maka di hadis ini ada pelajaran yang bisa kita dapatkan, bahwasanya sakaratul maut itu pasti ada rasa sakitnya. Sakaratul maut pasti ada rasa sakitnya. Sebagaimana Nabi SAW yang paling bertakwa, tidak ada seorang hamba Allah dari umatnya Nabi SAW yang lebih bertakwa dari Nabi. Bahkan sebelum-sebelumnya tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi SAW. Meskipun demikian, Nabi masih merasa apa? Sakit. Ya, merasa sakit. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah apabila melihat orang yang sedang sakit atau apa, melihat keluarganya sedih melihat dirinya, maka termasuk hal yang baik adalah menghibur keluarganya. Kalau biasanya yang menghibur itu adalah keluarga kepada orang sakit, jadi kita orang sakit kan menghibur gitu ya, ya semoga cepat sembuh atau apa. Tapi tidak semua keluarga seperti itu. Nih, kadang ada keluarga itu yang kita sakit itu malah sedihnya luar biasa,
melihatnya itu karena mungkin kita kesakitan atau yang semisalnya, mereka sedihnya luar biasa dan semisalnya. Maka termasuk hal baik ketika orang yang sakit bisa menghibur orang yang sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Sayyidah Fatimah merasa kasihan kepada Nabi, padahal Nabi yang sakit, maka Nabi pun menghibur Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini termasuk adalah hal yang baik, hal yang baik. Maka hendaknya ketika kita sakit, ketika kita mengalami suatu hal apapun itu, hendaknya hati kita perkuat dan benar-benar mempersiapkan diri. Ketika terjadi sesuatu dengan diri kita, maka hati kita perkuat dan benar-benar mempersiapkan diri. Dan kalau bisa memberikan nasihat yang baik kepada keluarga. Nasihat dan wasiat yang baik kepada apa? Kepada keluarga. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis yang ke-398. Qala hadatsana Abdul Khattab Ziyad ibnu Yahya al-Basri wa Nasr ibnu Ali qala hadatsana Abdur Rabbih ibnu Bariq al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simak ibnu al-Walid yuhadditsu annahu sami'a Ibn Abbas, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yuhadditsu menceritakan annahu sami'a Rasulullah, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, menyampaikan, man kana lahu faratan min ummati, siapa yang memiliki dua farat. Faratan ini maknanya maknanya adalah sesuatu yang mendahului, tapi maknanya di sini adalah dua anak yang sudah wafat dulu daripada kedua orang tua. Maka Nabi mengatakan siapa yang punya dua anak, anaknya wafat duluan, orang tuanya masih hidup, adkhalahullahu bihimal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dengan syarat apa? Dengan syarat mau bersabar. Dengan bersabar. Maka pahalanya besar. Bersabar atas musibah itu pahalanya termasuk pahala yang besar. Faqalat Aisyah, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, faman kana lahu farad min ummatik. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, dan siapa yang memiliki anak yang meninggalkannya duluan dari umatmu ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi mengatakan, waman kana lahu farad ya muwafaqah. Dan siapa yang memiliki anak yang meninggal duluan, wahai muwafaqah. Muwafaqah ini maknanya secara bahasa adalah wanita yang diberikan taufik. Karena Sayyidah Aisyah itu seringkali pertanyaan beliau kepada Nabi itu pertanyaan-pertanyaan cerdas. Itu termasuk salah satu hikmah kenapa kok Nabi dinikahkan atau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu wanita yang cerdas, luar biasa. Setelah Nabi wafat, ketika para sahabat itu bingung dengan hal-hal yang mungkin itu kehidupan pribadi di dalam rumahnya Nabi, bertanyanya ke Sayyidah Aisyah. Bahkan seringkali Sayyidah Aisyah itu membenarkan fatwa-fatwa sahabat Nabi yang salah. Fatwa sahabat Nabi yang salah dibenarkan oleh Sayyidah Aisyah. Maka di sini Sayyidah Aisyah mengatakan, qalat faman lam yakun lahu farad min ummatik. Sayyidah Aisyah bertanya begini, nah kalau orangnya nggak punya anak, maksudnya seperti saya, Sayyidah Aisyah kan nggak punya anak. Katanya yang punya dua anak, kemudian anaknya meninggal duluan, dia masuk surga. Nah kalau yang punya satu anak, itu Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan meskipun punya satu anak, faman lam yakun lahu farad min ummatik. Nah kalau nggak punya anak sama sekali, itu katanya Sayyidah Aisyah seperti itu. Nah kalau nggak punya anak sama sekali, bagaimana? Apakah berarti berkurang kesempatannya untuk masuk surga? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ana faradun li ummati. Kalau dia tidak punya anak, maka saya yang meninggalkannya. Lan yusabu bimithli, di mana manusia tidak akan diberikan musibah yang lebih besar daripada aku tinggalkan. Makanya dalam satu hadis Abu Bakar dan Umar dalam Riyadhus Shalihin disebutkan, ketika Nabi itu sudah wafat, sahabat Abu Bakar dan Umar itu
Abu Bakar mengatakan pada Umar, ayo kita pergi ke Ummu Aiman. Ummu Aiman itu salah seorang sahabat tua, perempuan, yang dekat dengan Nabi, karena kalau tidak salah beliau sempat menyusui Nabi SAW. Ayo kita ke Ummu Aiman, pergi keduanya, sahabat Abu Bakar dan Umar. Mengunjungi wanita tua ini, sahabat Nabi. Sampai di sana disambut dengan tangisan. Disambut dengan tangisan, Ummu Aiman nangis. Maka disampaikan oleh kedua sahabat tadi, kenapa kamu menangis? Nabi meninggal itu, Nabi memilih yang lebih baik untuk beliau. Iya, dalam artian ini, kenapa kamu nggak sabar dengan meninggalnya Nabi? Itu. Yang lain sudah selesai kok kamu masih nangis gitu. Maka Ummu Aiman mengatakan, aku tahu kalau misalkan Nabi itu memilih yang terbaik ketika beliau wafat. Tapi yang saya sedihkan adalah saya tahu kalau Nabi wafat berarti tidak ada wahyu lagi. Kalau tidak ada wahyu lagi, di situ akan mulai tumbuh benih-benih perpecahan. Orang dulu ada masalah, datang Nabi selesai. Masalah datang ke Nabi selesai. Nabi menghukumi sudah, hukumnya A, selesai sudah. Nggak ada dua-duaan dan lain sebagainya. Setelah Nabi wafat, khilaf. Sahabat yang satu mengatakan, nggak boleh, ini seperti ini nggak boleh. Yang satu, boleh saja. Itu nggak tahu itu hukumnya. Sampai umat-umat setelahnya. Akhirnya apa? Sataftariqu ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah sunatullah. Makanya itu yang membuat Ummu Aiman bersedih dan menangis. Ya, ala kulli hal, di sini bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, termasuk musibah yang besar bagi umat ini adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang besar. Dan musibah ini tidak bisa dihindari, sudah sunatullah. Kita hanya bisa menghadapi musibah ini. Ya, maka siapa yang diberikan taufik oleh Allah menghadapi musibah ini, ya, maka dia adalah termasuk orang yang berbahagia. Namun siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, famalahu min hadi, ya, maka dia tidak memiliki seorang yang bisa menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas pada bab yang berikutnya, yaitu bab tentang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.